Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, murid SD Muhammadiyah Bandarjaya serta ayah dan bunda, pada kesempatan taujih kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul 6 langkah agar puasa berkualitas. Ananda, anak-anak SD Muhammadiyah Bandarjaya dan juga ayah bunda, puasa Ramadan ini adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala antara 10 sampai 700 kali. Pahala puasa itu juga tidak terbatas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha illa sab'ami'ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Rawahu Muslim, Nasa'i, Ad-Darimi dan Baihaqi. Dengan demikian, akhirnya nilai puasa di sisi Allah itu akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, maka marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi kita semua. Lalu, bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Ananda, anak-anak SD Muhammadiyah Bandarjaya semua dan juga ayah bunda. Jadi, ada 6 cara bagaimana agar puasa kita itu berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi, agar puasa kita berkualitas, kita berpuasa itu harus ikhlas. Tidak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi dengan keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahu muttafaqun alaih. Yang kedua yakni meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama yakni makan atau minum dengan sengaja. Jadi jika seseorang makan atau minum dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasanya. Lain halnya jika seseorang makan dan minum dengan keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Nabi,
Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syaraba falyutimmu saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu jamaah. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa lagi diantaranya yakni muntah dengan sengaja. Bagaimana sabda Nabi yang artinya barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengkodok. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengkodoknya. Mengkodok di sini artinya mengkodok puasa itu. Rawahu Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga diantaranya yakni meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Kemudian ayah bunda, apalagi cara atau langkah agar puasa kita berkualitas? Setelah tadi ikhlas, kemudian meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian berikutnya meninggalkan hal-hal yang membuat puasa itu sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja itu tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah yakni meninggalkan hal-hal yang membuat puasa itu sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Rawahu Nasai dan Ibnu Majah. Caranya yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita juga agar tidak marah dan tidak berdusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan anna shaim, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat yakni meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, Ananda serta ayah dan bunda sekalian, sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Seperti mereka seharian di depan televisi, berbanyak bermain game dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Nabi pernah bersabda yang artinya di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian langkah berikutnya Ananda sekalian serta ayah dan bunda, yakni mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama yakni mempuasakan mata, yaitu dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan juga dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkan karena takut pada Allah, maka Allah memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya sendiri. Yang kedua yakni mempuasakan lidah. Setelah tadi yang pertama yakni mempuasakan pandangan atau mata, sekarang yang kedua yakni mempuasakan lidah, yaitu dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, berbicara dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan menzalimi orang lain. Kemudian yang ketiga yakni mempuasakan telinga atau pendengaran dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh.
Karena segala sesuatu yang haram itu jika diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-42, sama'una lil kadzib akaluna lisukhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak makan makanan haram. Kemudian yang keempat yakni mempuasakan tangan, yaitu dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Kemudian yang kelima yakni mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam dalam hal ini adalah mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan lain sebagainya. Bagaimana sabda Nabi, la taba'adu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kamu saling membenci, saling bermusuhan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh yakni menjaga pikiran. Jadi selain tadi ke-6 di atas, yang ketujuh juga yakni menjaga pikiran. Dari apa? Yaitu dari membayangkan hal-hal yang disenangi oleh syahwat dan dibenci oleh syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Ananda sekalian serta ayah bunda, langkah agar puasa berkualitas yang selanjutnya atau yang keenam yakni memperbanyak amal saleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram, yang tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita juga memperbanyak amal soleh kita pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, zikruillallah, berzikir pada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, sedekah, dan lain sebagainya. Rasulullah dan para sahabatnya juga itu sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan yang istimewa ini mereka memperbanyak amal saleh. Bagaimana Ibnu Abbas pernah menuturkan bagaimana peningkatan amal soleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya tadarus dan infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril mengetahuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Ananda, anak-anak SD Muhammadiyah Bandar Jaya beserta ayah dan bunda, demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Yang pertama yakni ikhlas. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya yaitu makan atau minum, muntah dengan sengaja, dan juga meniatkan untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Jadi tidak hanya mempuasakan, hanya sekedar menahan rasa lapar. Kemudian yang keenam, langkah terakhir yakni memperbanyak amal soleh selama Ramadan ini. Demikianlah 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.